Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asyifah Sani dari kelas M252 dengan NIM 250407502020. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman pertemuan dari bab 1 sampai bab 7. Dimulai dari bab 1 yaitu fonologi. Fonologi adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa secara umum, baik bunyi sebagai satuan fisik maupun bunyi sebagai pembeda makna. Poin utamanya adalah mempelajari bagaimana alat ucap manusia menghasilkan bunyi dan bagaimana bunyi tersebut disusun dalam sebuah sistem bahasa. Adapun bab 2 dan bab 3 yang membahas tentang klasifikasi bunyi. Bab ini membahas cara kita mengelompokkan berbagai suara yang keluar dari mulut saat berbicara, yaitu vokal atau bunyi yang dihasilkan tanpa hambatan pada alat ucap. Contohnya itu A, I, U, E, O. Konsonan yaitu bunyi yang dihasilkan dengan adanya hambatan pada tempat tertentu. Contoh huruf P, B, T, dan K. Adapun diftong yaitu dua vokal yang diucapkan dalam satu ketukan atau suku kata. Contohnya kata au pada kata pulau. Bab 4 yaitu suprasegmental dan fonem serta alofon. Bab ini membahas unsur pendukung bunyi dan satuan terkecil bunyi. Suprasegmental unsur yang menyertai bunyi bahasa seperti nada, tekanan, durasi, dan intonasi. Tanpa ini bicara kita akan terdengar seperti robot. Fonem adalah satuan bunyi terkecil yang bisa membedakan makna. Contohnya kata pola dan bola berbeda makna hanya karena bunyi huruf P dan B. Adapun alofon yaitu variasi bunyi dari satu fonem yang tidak mengubah makna. Contohnya huruf N pada kata nani dan ngantuk. Sedikit berbeda secara teknis tetapi dianggap satu fonem atau huruf N. Adapun bab 5 yaitu fonem dan alofon. Biasanya bab ini lebih fokus pada analisis distribusi bunyi dalam kata. Yang pertama, distribusi komplementer, yaitu kapan sebuah alofon muncul berdasarkan posisi atau di awal, tengah, atau di akhir kata. Yang kedua, pasangan minimal, yaitu teknik untuk membuktikan sebuah bunyi adalah fonem dengan membandingkan dua kata yang hanya satu bunyi. Contoh seperti kata pola atau bola. Bab 7 dan bab 6 yaitu morfologi. Morfologi adalah satuan bentuk bahasa terkecil yang memiliki makna. Contoh kata dasar baca atau imbuhan me. Proses morfologis adalah cara kata baru terbentuk, meliputi afiksasi atau pemberi imbuhan, awalan, sisipan atau akhiran, reduplikasi, pengulangan kata, komposisi, penggabungan dua kata. Adapun rangkuman bab 9 ke bab 14, yaitu bab 9 adalah klasifikasi data. Pengertian kata adalah unsur penting dalam kalimat. Setiap kata punya fungsi berbeda sesuai dengan jenisnya. Adapun jenis-jenis kelas kata yaitu verba atau kata kerja, digunakan untuk menyatakan tindakan atau perbuatan. Contoh seperti makan dan tidur. Adjektiva atau kata sifat, yang digunakan menyatakan sifat atau keadaan. Contoh baik dan tinggi. Adverbia yaitu kata keterangan, digunakan untuk memberi keterangan pada kata lain. Contohnya sangat atau tidak. Nomina adalah kata benda, menyatakan benda, orang, konsep. Contohnya yaitu rumah atau buku. Pronomina adalah kata ganti, digunakan untuk menggantikan kata benda. Contohnya aku atau dia. Numerelia atau kata bilangan, digunakan untuk menyatakan jumlah. Contohnya 1, 2, atau 3. Adapun kata tugas, contoh kata tugas yaitu preposisi, kata depan seperti di, ke, dan dari. Konjungsi atau kata sambung seperti dan, tetapi. Artikula atau kata sandang seperti contohnya si dan sang. Interjeksi atau kata seru seperti aduh atau wah. Partikel adalah kata akhir yaitu lah dan kah. Bab 10 yaitu morfemis. Morfemis terbagi menjadi 3. Yang pertama, afiksasi atau imbuhan, proses penambahan imbuhan pada kata dasar, misalnya prefiks yang berada di awal kata, contohnya me, ber, atau pe, contoh membaca atau berlari. Sufiks berada di akhir, seperti imbuhan an atau kan, contohnya makanan. Sementara konfiks berada di awal dan akhir, contohnya ke dan an. Contoh katanya yaitu kebaikan. Infiks atau sisipan
seperti L dan M, contoh telunjuk. Yang kedua, reduplikasi. Reduplikasi adalah pengulangan kata, pengulangan bentuk dasar. Contohnya yang pengulangan kata utuh adalah rumah-rumah, pengulangan kata sebagian yaitu tetangga, perubahan bunyi yaitu bolak-balik, dan pengulangan berimbuhan yaitu berlari-lari. Makna bisa menunjukkan banyak atau jamak, berulang, santai, saling, dan lain-lain. Yang ketiga adalah komposisi atau kata majemuk, gabungan dua kata yang membentuk makna baru, contohnya rumah makan. Ciri-cirinya yaitu tidak bisa disisipi kata lain, tidak bisa dibalik, maknanya berbeda dari arti kata per kata. Bab 11 adalah frasa. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang belum membentuk hubungan subjek dan predikat. Jadi frasa itu belum bisa disebut kalimat karena belum menyatakan suatu kejadian atau peristiwa secara utuh. Frasa biasanya hanya menjelaskan atau memperluas makna dari sebuah kata. Adapun ciri-ciri frasa yaitu tidak memiliki predikat, tidak bisa berdiri sendiri sebagai kalimat, menempati salah satu fungsi dalam kalimat, bisa menjadi subjek atau predikat. Contohnya anak muda, hanya menyebut objek, tidak ada aksi. Contoh selanjutnya yaitu rumah besar, hanya menjelaskan benda. Contoh selanjutnya yaitu sedang belajar, belum jelas siapa yang belajar. Jenis-jenis frasa yaitu frasa nomina atau kata benda. Contohnya ayah, ibu, buku, tulis. Frasa verba yaitu kata kerja. Contohnya sedang makan atau telah pergi. Frasa adjektiva yaitu kata sifat. Contohnya sangat cantik atau terlalu mahal. Frasa adverbia yaitu kata keterangan, contohnya tadi pagi atau sangat cepat. Bab 12 adalah klausa. Klausa adalah gabungan kata yang sudah memiliki predikat dan biasanya juga memiliki subjek. Klausa sudah mulai membentuk suatu peristiwa tetapi belum menjadi kalimat utuh karena belum diakhiri intonasi atau tanda baca. Ciri-ciri klausa yaitu sudah ada predikat, biasanya ada subjek, berpotensi menjadi kalimat. Contohnya, saya makan, ada subjek yaitu saya dan ada predikat yaitu makan. Contoh selanjutnya yaitu dia pergi, sudah jelas bahwa peristiwa. Adapun jenis-jenis klausa yaitu berdasarkan kemandirian, ada klausa utama atau bisa berdiri sendiri, contohnya saya belajar. Klausa bawahan yaitu tidak bisa berdiri sendiri, contohnya ketika hujan turun. Jenis-jenis klausa berdasarkan objeknya yaitu klausa transitif atau butuh objek. Contoh, saya membaca buku. Yang kedua, klausa intransitif atau tidak butuh objek. Contoh, saya tidur. Berdasarkan bentuknya terbagi menjadi dua yaitu klausa aktif, contohnya saya menulis surat, dan klausa pasif yaitu surat ditulis oleh saya. Bab 3, kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa yang sudah lengkap, memiliki subjek dan predikat, serta diakhiri dengan intonasi dan tanda baca. Kalimat digunakan untuk menyampaikan informasi secara utuh. Adapun ciri-ciri kalimat yaitu minimal terdiri dari subjek dan predikat, memiliki makna lengkap, diakhiri tanda baca. Contoh, saya makan, dia pergi ke sekolah. Jenis-jenis kalimat yaitu berdasarkan jumlah klausa, kalimat dibagi menjadi dua. Kalimat tunggal yaitu hanya satu klausa, contoh saya belajar. Yang kedua, kalimat majemuk atau setara yaitu kedudukan sama, contohnya saya belajar dan dia bermain. Contoh selanjutnya ada bertingkat, ada induk dan kalimat. Contoh, saya belajar ketika hujan turun. Berdasarkan tujuan, kalimat terbagi menjadi tiga. Kalimat berita yaitu saya pergi ke sekolah, kalimat tanya yaitu kamu sudah makan, kalimat perintah yaitu tutup pintu. Adapun bab 4 dan bab 15 adalah analisis kesalahan berbahasa. Analisis kesalahan berbahasa adalah proses untuk meneliti kesalahan dalam penggunaan bahasa yang dilakukan oleh pembelajaran. Yang pertama yaitu istilah dalam berbahasa. Ada lapses atau kesalahan tidak sengaja. Ada error, yaitu kesalahan karena tidak tahu aturan berbahasa. Ada mistake, kesalahan karena kurang tepat memilih kata. Yang kedua, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa yang baik adalah yang sesuai dengan situasi komunikasi, siapa yang berbicara, tujuan, tempat dan waktu, media. Bahasa yang benar yaitu bahasa yang sesuai dengan keadaan, kaidah tata bahasa tersusun, dan ejaan dan terstruktur. Yang ketiga adalah tahapan analisis kesalahan, yaitu pengumpulan data
yaitu mengambil data dari bahasa siswa. Yang kedua, mengidentifikasi kesalahan untuk menemukan kesalahan. Yang ketiga, deskripsi kesalahan, menjelaskan bentuk salah dan perbaikan penjelasan kesalahan, yaitu mencari penyebab. Yang kelima, klasifikasi kesalahan untuk mengelompokkan. Keenam, evaluasi kesalahan untuk memperbaiki pelajaran. Adapun urgensi analisis kesalahan, yaitu analisis kesalahan penting karena membantu mahasiswa kesulitan, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan memberikan solusi nyata. Itulah tadi rangkuman dari bab 1 ke bab 14. Sekian, terima kasih.